Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih. Kita mau kupas tuntas wawancara mendalam sama Elon Musk. Ini dari acara Y Combinator AI Startup School. Banyak cerita di balik layar loh soal perusahaan-perusahaannya, terus pandangannya soal teknologi masa depan, sama ya filosofi intinya gitu. Iya, sumber yang kaya banget ini kayaknya. Betul. Kita bakal telusuri nih perjalanannya Musk, mulai dari awal banget, gimana dia hadapi tantangan waktu bangun SpaceX sama Tesla, yang dulu kan dibilang mustahil tuh. Iya, banyak yang skeptis waktu itu. Banget. Sampai nanti ke pemikirannya soal AI, terus robot, Neuralink, dan obsesinya itu loh, bikin manusia jadi spesies multiplanet. Visi jangka panjangnya ya. Nah, tujuan kita sekarang, kita mau coba saring nih, apa sih pelajaran paling berharga, sama mungkin fakta-fakta yang bikin kaget gitu, dari pengalaman dan cara pikir Musk. Oke, Gimana sih dia nyelesain masalah yang kelihatannya nggak mungkin? Terus, apa pesannya buat Anda yang mungkin lagi ngebangun sesuatu, atau ya sekedar penasaran aja? Yuk, kita gali bareng-bareng. siap. Mari kita mulai. Oke, mari kita bongkar ini. Kalau kita tarik ke belakang nih, ternyata motivasi awal Musk itu unik juga ya. Bukan langsung mau bikin hal besar, tapi lebih ke gimana caranya biar berguna. Berguna ya, bukan langsung revolusioner. Iya, kelihatan banget dari awal karirnya pas bikin Zip tuh. Bisa ceritain dikit nggak soal pilihan penting dia waktu itu? Bisa. Jadi ini cerita tahun 95. Waktu itu dia sebenarnya baru aja mau mulai PhD di Stanford loh. Oh ya, bidang apa tuh? Risetnya cukup spesifik, tentang material science buat namanya kapasitor ultra. Itu semacam komponen penyimpan energi canggih, dia mikirnya buat mobil listrik. Wah, udah nyambung ke mobil listrik dari dulu ya. Udah ada benang merahnya. Tapi, nah di saat yang sama, itu muncul fenomena baru yang namanya internet. Waktu itu kan masih, asing banget buat kebanyakan orang. Iya, benar. Zaman Netscape gitu ya. Nah, dia jadi di persimpangan jalan, lanjut S3 yang jalurnya udah jelas, riset kapasitor atau lompat ke dunia internet yang penuh ketidakpastian ini. Dan dia milih internet ya. Aneh juga, padahal riset S3-nya udah pas banget sama Tesla nantinya. Justru itu uniknya, dia pilih internet. Malah saking nggak yakinnya nih, dia sempat nanya ke profesornya, Nanya apa? boleh nggak dia cuti kuliah dulu, 1 kuartal aja? Dia mikirnya, ini palingan gagal, ntar gue balik lagi ke kampus. Gitu. Pesimis juga ya awalnya. Iya. Profesornya malah bilang, kayaknya ini bakal jadi percakapan terakhir kita deh. Dan bener aja, dia nggak pernah balik lagi ke Stanford. Gila juga ya nekatnya langsung bangun Zip tuh sama adeknya si Kimball. Itu kan intinya kayak Google Maps plus Yellow Pages versi super awal gitu ya. Betul, peta sama direktori bisnis online pertama. Dan perjuangannya itu loh katanya sampai tidur di kantor, mandi di YMCA, benar-benar dari nol banget ya. Iya, bener-bener dari nol, nggak punya apartemen. Jadi ya, kantor sekalian tempat tinggal. Mandi nebeng di YMCA. Tapi, dari Zip2 ini ada pelajaran penting banget yang dia dapat. Pelajaran apa tuh? Selain kerja keras pastinya. Teknologinya sih bagus, tapi Mas ngerasa geraknya itu dibatasi banget sama investor sama dewan direksi. Isinya kan orang-orang dari perusahaan media tradisional tuh, kayak Knight Ridder, New York Times. Oh, orang media lama ya? Kenapa emang? Nah, menurut Mas, mereka ini nggak benar-benar paham potensi teknologi baru ini. Terus, maksa Zip2 pakai software mereka dengan cara yang menurut Mas nggak masuk akal, nggak efisien. Oke. Jadi ini bukan cuma soal grade atau kerja keras, tapi lebih ke soal pentingnya punya kendali strategis, sama milih model bisnis yang pas dari awal. Tepat sekali. Biar visinya nggak dipotong sayapnya gitu loh sama pihak luar yang mungkin cara pandangnya beda. Masuk akal, masuk akal. Nah, pengalaman pahit ini yang bikin dia di perusahaan berikutnya pengen punya kontrol lebih besar. Dan fokus ke model bisnis yang langsung ke konsumen. Nggak mau lagi lewat perantara korporat. Dan itu kelihatan pas dia bikin X.com ya. Kelihatan jelas banget. Nah, X.com ini kan cikal bakal PayPal ya setelah merger. Dan dia pakai hampir semua duit hasil jual Zip2 bagian dia kan, sekitar 20 juta tuh dari total 300 juta buat modalin X.com. Gila ya? Benar-benar mempertaruhkan semuanya lagi ya, padahal udah lumayan dapat duit. Betul. Dia ngerasa potensi Zip2 tuh nggak keluar maksimal karena kebentur cara pandang klien korporatnya itu. Dengan PayPal, dia mau buktiin apa sih yang bisa dicapai kalau kita langsung nyasar ke konsumen tanpa batasan-batasan kayak gitu. Jadi ini nunjukin mentalitasnya ya, berani ambil risiko gede,
Terus belajar banget dari pengalaman sebelumnya, nggak cuma bikin produk baru, tapi juga model bisnis baru. Persis. Dia belajar dan langsung terapin. Oke, nah setelah PayPal diakuisisi eBay kan dia dapat duit banyak banget tuh. Tapi dia nggak terus main aman, investasi sana-sini gitu. Malah lompat ke industri yang wah jauh lebih susah. Hardware. Iya, gila sih lompatannya. Roket dengan SpaceX, terus mobil listrik dengan Tesla. Ini langkah yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala waktu itu. Ingat banget dulu banyak yang nyinyir, si orang internet ini mana ngerti sih bikin roket atau mobil. Iya, banyak yang ngeremehin. Silicon Valley guy mau main di industri berat. Kayaknya di sini nih level tantangannya naik drastis. Ya, lompatannya memang ekstrim banget. Dan motivasi SpaceX ini juga unik loh awalnya. Nggak murni cari untung. Oh ya, terus apa dong? Justru muncul dari rasa penasaran personal si Musk. Dia mikir, kok nggak ada sih rencana manusia ke Mars? Dia iseng gitu, ngecek website NASA, nyari jadwal misi ke Mars. Terus nemu. Nggak nemu, tanggalnya kosong. Ternyata emang belum ada rencana konkret dari NASA waktu itu. Dia kaget. Jadi bukan langsung, oke, gue mau bikin perusahaan roket gitu. Belum. Ide pertamanya malah agak filantropis. Dia bikin konsep misi namanya Life to Mars. Life to Mars, gimana tuh? Rencananya mau kirim rumah kaca mini, isinya bibit tanaman, sama gel nutrisi gitu, ke Mars. Pakai roket. Tujuannya? Bukan buat riset utama, tapi lebih buat bikin heboh. Menginspirasi publik, biar pada nuntut NASA lebih serius mikirin misi manusia ke Mars. Wah, jadi kayak aksi publisitas gitu ya awalnya, biar orang ngeh soal Mars. Iya, semacam itu. Biar ada buzz. Menarik. Terus gimana ceritanya dari ide rumah kaca mini itu sampai jadi bikin roket sendiri? Kan jauh banget. Nah, pas dia mulai riset buat misi Life to Mars itu, dia sadar, masalah utamanya bukan kemauan orang buat ke Mars, tapi biaya. Harga ngirim barang ke luar angkasa itu mahal banget gila-gilaan. Roket yang ada harganya selangit. Oke, jadi bottleneck-nya di ongkos kirim ya? Betul, dia sampai kepikiran ide yang benar-benar gila. Beli rudal balistik antar benua bekas dari Rusia. ICBM itu loh. Tunggu, beli rudal nuklir bekas dari Rusia. Ini beneran dia coba? Beneran, ICBM itu kan dirancang buat bawa hulu ledak nuklir ya, tapi dia mau modif buat bawa rumah kaca dia ke Mars. Astaga, gimana ceritanya tuh? Dia beneran terbang ke Moskow beberapa kali tahun 2001, 2002 gitu, negosiasi sama pihak militer sama perusahaan antariksa Rusia di sana. Coba bayangin deh negosiasinya. Orang sipil Amerika mau beli rudal balistik bekas, Pasti alot banget ya. udah alot, harganya terus dinaikin lagi sama pihak Rusia. Nggak ketemu titik terang. Nah, pas di penerbangan pulang dari Moskow, setelah negosiasi yang buntu itu, dia lihat spreadsheet biaya roket. Dia mikir, gila ini mahal banget. Kayaknya kita bisa bikin roket sendiri, jauh lebih murah dari ini. Di situ momen ahanya ya. Persis. Saat dikeluar ide SpaceX lahir. Itu tahun 2002. Dan dia sadar betul resikonya ya. Katanya dia sendiri ngitung peluang sukses SpaceX itu di bawah 10%. Banget, sadar banget. Dia bilang terus terang ke karyawan-karyawan pertamanya, kemungkinan besar kita bakal gagal total nih, tapi ini layak dicoba. Gila. Dan memang awalnya susah banget. 3 kali peluncuran roket pertama mereka, Falcon 1 namanya, itu gagal semua. Meledak pas naik atau nggak nyampe orbit. 3 kali gagal berturut-turut. 3 kali. Dan tahun 2008 itu titik paling rendahnya. Pertengahan tahun, peluncuran ketiga SpaceX gagal lagi. Di saat yang hampir bersamaan, Tesla juga lagi krisis parah banget. Putaran pendanaan buat produksi mobil Model S itu gagal total. Jadi dua-duanya di ujung tanduk barengan gitu? Iya, dua-duanya di ambang kebangkrutan. Hampir mati barengan. Ya ampun, bayangin rasanya jadi dia di posisi itu tahun 2008. SpaceX 3 kali gagal meledak, Tesla kehabisan duit, tekanan mentalnya pasti luar biasa. Ini benar-benar soal bertahan ya? Persis. Benar-benar soal ketahanan mental. Dan titik baliknya itu dramatis banget. Gimana tuh? Peluncuran keempat Falcon 1. Ini benar-benar kesempatan terakhir mereka. Uangnya udah mepet banget. Kalau gagal lagi ya udah tutup buku SpaceX. Deg-degan banget pasti. Dan berhasil. Berhasil mencapai orbit. Tipis banget selamatnya. Tapi itu belum cukup buat bikin perusahaan aman. Mereka butuh kontrak besar buat bisa napas panjang. Terus dapat? Nah, ini keajaibannya. Datang tepat sebelum Natal tahun 2008.
NASA kasih kontrak gede banget, nilainya 1,6 miliar dolar buat SpaceX ngirim kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, ke ISS. Wow, pas banget momennya. Pas banget, Mus cerita, pas dia dapat telepon dari NASA soal kontrak itu, saking leganya, dia sampai teriak di telepon, "Aku cinta kalian," gitu. Haha, bisa bayangin sih leganya kayak apa. Terus Tesla gimana nasibnya? Kan tadi katanya juga kritis. Tesla juga selamatnya di detik-detik terakhir. Mereka butuh dana seger banget buat lanjut hidup. Batas waktunya itu malam Natal 2008, tanggal 24 Desember. Deadline-nya malam Natal. Iya. Katanya kalau sampai jam 6 sore hari itu nggak dapat investor juga, Tesla bakal bangkrut 2 hari setelah Natal. Dan entah gimana caranya, di jam-jam terakhir banget itu, kesepakatan pendanaan berhasil ditutup. Benar-benar di ujung tanduk banget dua-duanya. Gila, ceritanya kayak di film ya. Menegangkan banget dengarnya. Buat Anda nih yang lagi ngerjain sesuatu yang sulit, mungkin ini pengingat ya soal pentingnya ketekunan. Sekalipun di tengah keraguan dan kemungkinan gagal yang tinggi banget. Betul, pelajaran soal persistensi yang luar biasa. Nah, pertanyaan besarnya nih, gimana sih Mas bisa mecahin masalah teknis sama bisnis yang serumit ini? Dia kan sering banget ngomongin soal berpikir dengan prinsip pertama, atau first principles thinking. Apa sih maksudnya itu sebenarnya? Intinya ya, prinsip pertama itu cara mikir di mana kita nggak langsung nerima aja asumsi atau cara lama yang udah ada. Tapi kita coba bongkar masalahnya sampai ke elemen paling dasar. Bongkar sampai dasar, maksudnya gimana? Sampai ke kebenaran fundamental yang udah nggak bisa dibantah lagi, kayak aksioma gitu. Baru dari situ, kita bangun lagi pemahaman atau solusi dari nol. Ini beda banget sama cara mikir yang umum, yaitu penalaran berdasarkan analogi. Analogi? Maksudnya? Kalau analogi, kita mikir, oh ini mirip sama si A, jadi solusinya pasti kayak si A juga. Atau penalaran berdasarkan sejarah. Ya, dari dulu kan caranya begini. Mas bilang, prinsip pertama ini alat dari ilmu fisika, tapi sebenarnya bisa dipakai di mana aja. Oke. Bongkar sampai dasar, jangan pakai analogi atau sejarah. Tapi gimana contoh praktisnya? Biar kebayang. Misalnya di kasus roket tadi deh. Gampangannya gini, kalau pakai analogi, kita lihat, oh, roket-roket sebelumnya harganya sekian ratus juta dolar. Ya udah, kita bikin roket baru ya kira-kira segitu juga harganya. Mahal ya, emang udah dari sananya mahal, terima aja. Oke, itu cara analogi. Terus kalau prinsip pertama? Kalau pakai prinsip pertama, kita nggak langsung lihat harga roket lain. Kita tanya, roket ini terbuat dari apa aja sih bahannya? Oh, ada aluminium, ada tembaga, serat karbon, titanium, macam-macam lah. Oke, terus berapa berat total semua bahan itu? Oke. Nah, terus kita cek berapa harga bahan-bahan dasar itu per kilogram di pasar komoditas. Aluminium sekian dolar per kilo, tembaga sekian, dan seterusnya. Pas dihitung semua, ternyata total biaya material mentahnya itu cuma sekitar 1-2% dari harga jual roket yang ada di pasaran waktu itu. Hah? Serius? Cuma 1-2%? Jauh banget bedanya. Jauh banget. Ini langsung nunjukin sesuatu kan? Nunjukin apa? Nunjukin kalau masalah mahalnya roket itu bukan di harga bahan bakunya, tapi pasti ada di proses manufakturnya. Proses bikinnya yang selama ini pasti sangat gak efisien. Artinya, ada ruang gede banget buat bikin roket jauh lebih murah. Ah, iya. Jadi potensi efisiensinya kelihatan jelas ya? Kelihatan banget. Dan ini bahkan sebelum kita ngomongin ide bikin roket yang bisa dipakai ulang, reusability, yang bikin makin murah lagi. Jadi, dia nggak terima gitu aja harga roket dia emang mahal. Dia bongkar dulu, kenapa mahal? Ternyata jawabannya bukan di material. Menarik banget cara mikirnya. Ada contoh lain nggak? Mungkin yang lebih baru. Pas dia bikin supercomputer AI buat XAI, perusahaannya yang baru itu. Ada. Contoh bagus dari tahun lalu pas mereka bangun supercluster AI itu. Tim XAI butuh 100.000 unit GPU H100. Itu chip komputasi super cepat yang penting banget buat ngelatih model AI raksasa. 100.000 unit, banyak banget. Banyak banget. Dan butuhnya cepat, dalam 6 bulan aja. Biar nggak ketinggalan sama kompetitor kayak OpenAI atau Google. Masalahnya, pas tanya ke pemasok, Nvidia misalnya, mereka bilang butuh waktu 18-24 bulan buat nyiapin sebanyak itu. Wah, jauh banget ya beda waktunya 6 bulan versus 1,5-2 tahun. Kelihatannya mustahil kan? Kelihatannya mustahil. Nah,
Disinilah mereka pakai prinsip pertama lagi. Mereka pecah kemustahilan itu jadi masalah-masalah yang lebih kecil dan konkret. Oke, gimana mecahnya? Pertama, butuh gedung buat naruh 100.000 GPU. Gak mungkin bangun dari nol dalam 6 bulan. Solusinya, cari pabrik tua yang udah nggak kepake di Memphis, terus sewa aja. Cek, beres satu masalah. Oke, cari bangunan kosong, lanjut. Kedua, butuh daya listrik super besar, kira-kira 150 megawatt. Pabrik tua itu cuma punya input listrik 15 MW, jauh banget kurangnya. Solusinya, sewa generator diesel skala industri raksasa yang biasanya buat pertambangan. Terus, biar listriknya stabil pas AI lagi mikir keras dan narik daya gede, mereka pakai Tesla Megapack. Oh, baterai raksasa dari Tesla itu ya? Betul, itu baterai skala utilitas. Softwarenya dimodif khusus buat nestabilin lonjakan daya dari latihan AI. Cek, masalah listrik beres. Kreatif juga solusinya. Terus apa lagi? Ketiga, butuh pendinginan masif. GPU sebanyak itu panasnya luar biasa. Solusinya, mereka sewa sekitar 1/4 dari seluruh kapasitas pendingin mobil, pendingin yang bisa dipindah-pindah pakai truk, yang ada di seluruh Amerika Serikat. 1/4 kapasitas pendingin mobile se-Amerika. Gila. Iya, gila skalanya. Cek, pendinginan beres. Keempat, butuh jaringan kabel super kompleks buat nyambungin semua GPU itu biar bisa kerja bareng. Solusinya, kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dibagi 4 shift. Mas sendiri cerita dia sampai ikut turun tangan masang kabel jaringan. Kadang tidur di lantai data center, cek. Sampai ikut masang kabel sendiri. Ya, jadi masalah mustahil 100.000 GPU dalam 6 bulan itu dipecah jadi serangkaian masalah konkret. Gedung, listrik, pendingin, jaringan. Dan masing-masing dicari solusi kreatifnya, meskipun nggak konvensional. Akhirnya, ya bisa. Luar biasa sih cara mecahin masalahnya. Ini kayaknya nyambung banget ya sama filosofi dia yang sering diulang-ulang itu. Berusahalah untuk menjadi berguna. Strive to be useful. Apa sih maksudnya kerja sejati, true work buat dia? Kerja sejati itu, kalau diartikan dari penjelasannya Musk ya, intinya adalah soal memaksimalkan total utilitas. Gampangnya gini, seberapa besar manfaat yang kamu kasih ke orang lain, dikali berapa banyak orang yang ngerasain manfaat itu. Manfaat kali jangkauan ya? Iya, semacam itu. Mencapai ini dalam skala besar itu susah banget. Makanya pesan dia seringnya, jangan kejar popularitas, jangan kejar jabatan atau titel keren, tapi fokus ke pekerjaannya, ke kontribusi nyatanya. Apa yang benar-benar kamu hasilkan yang berguna buat orang banyak. Gimana caranya biar bisa fokus ke kerja sejati itu menurut dia? Kuncinya, kata dia, pertama, tekan ego, jangan gedein ego. Kedua, terima tanggung jawab penuh. Kalau berhasil, ya bagus. Kalau gagal, ya tanggung jawab. Jangan nyalahin orang lain. Dan yang paling penting, ketiga, mau lakukan apa aja yang perlu buat mencapai tujuan itu. Lakukan apa aja? Maksudnya? Nggak peduli tugasnya itu kelihatan keren atau malah remeh-temeh, nggak kelihatan, nggak glamor. Kalau itu emang perlu dilakuin buat proyek berhasil, ya lakuin aja, jangan pilih-pilih kerjaan. Makanya dia bilang lebih suka istilah engineering daripada research. Kenapa gitu? Karena engineering itu fokusnya ke hasil akhir yang berfungsi, yang bisa dipakai. Sementara research kadang bisa berhenti di paper aja. Dan dia juga lebih suka nyebut XAI itu company, perusahaan, daripada lab, laboratorium. Oh iya, kenapa bedanya? Karena tujuannya jelas, bikin produk AI yang berguna buat dunia, bukan cuma riset radi riset. Jadi intinya fokus ke dampak nyata. Itulah kerja sejati versi dia. Ngomongin soal dampak nih, sekarang kita masuk ke AI. Mas ini kan sering banget yang ngomongin potensi AI yang luar biasa, tapi sekaligus juga bahayanya. Dia bahkan pernah bilang AI ini kayak tsunami setinggi 1.000 kaki yang bikin masalah lain jadi kelihatan kecil. Iya, dia sangat vokal soal ini. Gimana sih pandangan dia soal perkembangan AI sekarang ini? Optimis? Pesimis? Dia sangat yakin kita udah diambang kemunculan superintelijensi digital. Ini penting nih definisinya. Bukan cuma AI yang jago main catur atau nulis puisi kayak sekarang ya. Terus apa dong? Tapi AI yang secara kognitif, kemampuan berpikirnya, itu lebih pintar dari manusia terpintar sekalipun. Dalam hampir semua hal. Benar-benar entitas yang lebih cerdas dari kita. Lebih pintar dari Einstein atau siapapun gitu. Iya, dalam segala bidang. Dan prediksinya cukup bikin kaget. Dia pikir ini bisa kejadian tahun ini,
Wawancara itu kan pertengahan 2024 ya, jadi maksudnya 2025, atau paling lambat tahun depan, 2026. Hah? Secepat itu? Tahun depan? Cepat banget, itu prediksi dia. Wow. Beneran ya, tsunami-nya udah dekat banget kalau gitu. Terus, menurut dia apa aja sih yang paling penting kalau mau bikin AI yang hebat, yang kompetitif di zaman sekarang? Ada beberapa pilar utama menurut dia. Pertama, jelas, skala komputasi yang luar biasa besar. Makanya tadi dia butuh 100.000 GPU itu kan? Dan nggak cuma banyak, tapi kemampuan bikin semua hardware itu kerja bareng dengan stabil, nggak gampang error. Oke, hardware skala besar. Kedua, talenta. Butuh orang-orang paling pintar di bidang AI. Perang talenta ini katanya sengit banget sekarang. Ketiga, akses ke data yang unik dan beragam. Termasuk, ini menarik, data sintetis. Data sintetis? Data buatan AI sendiri gitu? Iya, data yang digenerate oleh AI lain. Tapi dia kasih catatan penting banget. Data sintetis ini harus diverifikasi kebenarannya. Jangan sampai AI belajar dari data ngaco buatan AI lain yang nggak dicek. Bisa bahaya. Oke, jadi data asli plus data sintetis terverifikasi. Terus yang keempat? Keempat, dan ini menurut dia krusial banget, yaitu kemampuan penalaran, reasoning, si AI itu sendiri. Nggak cuma ngenalin pola di data, tapi benar-benar bisa mikir logis, narik kesimpulan, mecahin masalah baru. Soal penalaran ini menarik. Dia sempat bilang katanya buku teks fisika itu bagus buat ngelatih penalaran AI. Tapi buku ilmu sosial kurang berguna. Kenapa gitu ya? Ya, dia punya argumen begini. Buku teks fisika itu penuh dengan logika fundamental. Hukum alam, hubungan sebab akibat yang jelas, pemecahan masalah berdasarkan prinsip dasar alam semesta. Ini dianggap bagus buat ngelatih AI berpikir secara logis, runut, dan objektif. Oke, fisika logis dan objektif. Terus kenapa ilmu sosial kurang? Nah, menurut dia, ilmu sosial itu seringkali lebih ambigu. Banyak interpretasi, konteksnya kompleks, dan seringkali nggak ada satu kebenaran mutlak yang seobjektif hukum fisika. Jadi dia anggap kurang efektif buat ngebangun fondasi penalaran dasar AI yang kokoh. Tentu ini pandangan dia ya, mungkin banyak yang nggak setuju juga. Iya sih, pasti kontroversial itu. Oke, itu tadi soal gimana bikin AI yang hebat. Tapi gimana soal keamanannya? Kan dia termasuk yang paling getol ngingetin soal risiko AI bisa jadi ancaman eksistensial buat manusia. Tapi kok dia sendiri juga bikin XAI yang tujuannya bikin AI super canggih? Kayak agak kontradiktif nggak sih itu? Itu pertanyaan yang bagus banget dan sering ditanyain ke dia. Kunci keamanan AI menurut Musk itu cuma satu, dan ini dia ulang-ulang terus, ketaatan mutlak pada kebenaran. Rigorous adherence to truth. Ketaatan pada kebenaran. Maksudnya gimana? AI itu harus diprogram untuk selalu mencari dan mengatakan apa yang benar secara faktual, sebisa mungkin objektif. Bahkan kalau kebenaran itu nggak enak didengar, nggak populer atau nggak sesuai sama ideologi politik atau sosial tertentu. Jadi AI harus super jujur gitu? Super jujur dan nggak bisa dibohongin atau dipaksa bohong. Bahaya terbesarnya, kata dia, justru kalau kita, manusia, mulai maksa AI buat percaya atau ngomongin hal-hal yang nggak benar demi alasan politis, sosial, atau biar sopan. Itu bisa bikin AI jadi gila, nggak sinkron sama realitas, dan akhirnya jadi berbahaya. Oke. Jadi kejujuran radikal AI itu justru kunci keamanannya ya, menurut dia? Menarik. Menurut dia begitu. Dan dia juga nggak terlalu percaya sama skenario bakal ada satu AI tunggal yang super kuat terus menguasai dunia ala Skynet di film Terminator. Oh ya, terus gimana prediksinya? Sampai 10 AI super cerdas yang levelnya mirip-mirip. Dan mereka akan saling bersaing. Menurutnya, kompetisi antar AI ini justru lebih aman daripada kalau cuma ada satu AI super kuat yang monopoli. Ada semacam check and balance alami antar AI jadinya. Oke, jadi banyak AI kuat yang saling ngawasin gitu ya. Terus gimana peran robot humanoid kayak Optimus dari Tesla sama teknologi Neuralink dalam gambaran besar ini semua? Nyambungnya di mana? Dia prediksi robot humanoid kayak Optimus ini bakal jadi jenis robot paling banyak jumlahnya di masa depan. Jauh ngalahin jumlah mobil atau robot industri yang bentuknya aneh-aneh itu. Jumlahnya bisa puluhan miliar katanya. Puluhan miliar? Lebih banyak dari manusia dong? Jauh lebih banyak. Awalnya dia cerita, dia sempet ragu mau bikin robot humanoid. Takut skenario film Terminator beneran kejadian. Iya, masuk akal sih khawatirnya. Dia ikut bikin atau enggak. Nah, daripada cuma nonton dan berharap yang terbaik, dia putuskan lebih baik ikut terlibat aktif. Biar bisa ikut mengarahkan perkembangannya ke arah yang lebih aman dan bermanfaat.
Jadi kalau nggak bisa ngalahin ya gabung aja gitu ya, tapi sambil berusaha ngarahin. Oke, kalau Neuralink gimana? Yang nanam chip di otak gitu? Nah, Neuralink ini tujuannya agak beda. Fokus utamanya ngatasin bottleneck atau keterbatasan bandwidth input-output otak manusia. Bandwidth otak? Maksudnya? Gini, kita bisa nerima informasi, input, lewat mata itu cepet banget kan? Baca, lihat video, itu data masuknya banyak. Tapi pas kita mau ngeluarin informasi, output, misalnya lewat ngomong atau ngetik, itu lambat banget dibanding kecepatan mikir kita. Nah, Neuralink diharapkan bisa bikin komunikasi antara otak langsung ke komputer, atau bahkan nanti otak ke otak. Jadi super cepat. Nggak perlu lagi ngetik atau ngomong. Wah, kayak telepati digital gitu ya? Semacam itu. Selain buat komunikasi, bisa juga buat augmentasi. Nambah kemampuan indera kita. Misalnya, chip Neuralink bisa nerjemahin sinyal inframerah atau ultraviolet jadi sesuatu yang bisa kita lihat di otak. Jadi kita bisa punya penglihatan super. Keren banget sih kalau bisa gitu. Tapi kapan kira-kira ini bisa kejadian? Nah, ini poin pentingnya. Musk realistis soal ini. Dia bilang superintelijensi digital yang tadi kita bahas itu kemungkinan besar datang duluan sebelum teknologi Neuralink ini diadopsi secara luas sama orang banyak. Jadi AI super pinter muncul duluan sebelum kita jadi cyborg canggih pakai Neuralink? Kemungkinan besar begitu menurut dia. Jadi jangan ngarep kita bisa upgrade otak kita pakai Neuralink buat ngimbangin AI super pinter dalam waktu dekat. AI-nya keburu datang duluan. Oke, paham. Nah, dari AI, robot, Neuralink, kita geser sedikit ke visi paling jangka panjangnya dia nih. Yaitu bikin manusia jadi spesies multiplanet. Kenapa sih itu penting banget buat dia? Sampai rela bakar duit segitu banyak buat SpaceX. Kayak obsesi banget gitu? Ini ada hubungannya sama pertanyaan eksistensial yang dalam banget, yang disebut paradoks Fermi. Paradoks Fermi, apa itu? Paradoksnya gini, kalau alam semesta ini super luas, super tua, dan hukum fisika berlaku di mana-mana, harusnya kan ada banyak banget planet lain yang bisa ngedukung kehidupan, dan banyak peradaban cerdas lain selain kita. Tapi, kenapa kita belum nemu satu pun tanda-tanda mereka? Mana aliennya? Kok sepi banget di luar sana? Itu paradoksnya. Iya juga ya. Kok kita kayak sendirian? Nah, ada banyak jawaban yang mungkin buat paradoks ini. Tapi salah satu jawaban yang paling mungkin, dan agak mengerikan sebenarnya, adalah mungkin kehidupan cerdas itu sangat-sangat langka. Atau mungkin peradaban cerdas itu punya kecenderungan buat menghancurkan dirinya sendiri sebelum mereka bisa menyebar ke bintang-bintang lain. Wah, jadi kita mungkin emang sendirian, atau setidaknya langkah banget, atau peradaban lain udah pada punah. Bisa jadi salah satunya. Nah, kalau memang kesadaran seperti yang kita punya ini, kemampuan buat mikir, merasa, bertanya soal alam semesta itu adalah sesuatu yang langka banget, maka menurut Musk, kesadaran ini ibarat lilin kecil di tengah kegelapan alam semesta yang maha luas. Lilin kecil ya? Iya, dan tugas kita sebagai pembawa lilin ini adalah menjaganya jangan sampai padam. Gimana caranya? Ya jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, jangan cuma andelin bumi. Jadi itu alasan bikin koloni di Mars ya, biar ada backup. Tepat. Dengan jadi spesies multiplanet, target spesifik dia kan bikin koloni yang bisa mandiri di Mars dalam sekitar 30 tahunan. Peluang peradaban manusia dan kesadaran ini untuk bertahan hidup kalau sampai ada bencana dahsyat di bumi, misalnya asteroid raksasa, nabrak perang nuklir global, atau mungkin AI jahat yang lepas kendali, jadi jauh-jauh lebih besar. Jadi Mars itu kayak sekoci penyelamat peradaban gitu ya? Semacam itu. Dan ini juga baru langkah pertama. Setelah Mars, baru kita bisa mimpi buat pergi ke sistem bintang lain suatu saat nanti. Terus gimana caranya biar kita nggak kena filter hebat, great filter? Istilah buat rintangan yang mungkin bikin peradaban-peradaban cerdas lain itu musnah sebelum nyebar. Kayak perang nuklir atau AI berbahaya tadi misalnya. Selain jelas kita harus berusaha keras hindari perang nuklir antar negara, kuncinya menurut Musk balik lagi ke AI. Kita harus berhasil bikin AI yang pada dasarnya pro-kemanusiaan, atau kalau bisa dibilang, mencintai kemanusiaan. Dan yang paling penting tadi, super jujur pada kebenaran. Itu kunci utama biar AI nggak jadi filter hebat buat kita. Jadi AI lagi kuncinya ya? Iya. Dia juga sering nyinggung, kita perlu mulai mikir dalam skala peradaban yang lebih besar. Pakai kerangka berpikir, skala Kardashev. Skala Kardashev. Skala apaan tuh? Itu skala buat ngukur tingkat kemajuan sebuah peradaban berdasarkan kemampuannya memanfaatkan energi yang tersedia buat mereka.
Tipe 1, itu peradaban yang udah bisa manfaatin semua energi yang ada di planetnya. Tipe 2, udah bisa manfaatin semua energi dari bintang induknya, matahari kita. Tipe 3, udah bisa manfaatin energi dari seluruh galaksinya. Wah, keren juga skalanya. Terus kita di mana posisinya sekarang? Kita bahkan belum nyampe tipe 1. Masih jauh banget. Kita baru manfaatin sebagian kecil banget dari energi yang ada di bumi ini. Jadi, potensinya buat maju dan berkembang itu masih sangat-sangat besar sebenarnya. Oke, jadi kita masih di level bayi banget ya di skala kosmik. Nah, kalau gitu, di masa depan yang nanti bakal penuh sama AI super cerdas itu, posisi manusia jadinya gimana? Apa kita cuma jadi penonton pasif aja? Atau malah jadi kayak peliharaannya AI gitu? Us pernah pakai analogi yang cukup bikin kita mikir dalam sih. Dia bilang, kita ini, manusia, mungkin perannya cuma sebagai biological bootloader untuk super intelijensi digital. Biological bootloader. Bootloader kan kayak program kecil di komputer buat manggil sistem operasi ya? Persis. Program kecil pertama yang jalan buat manggil atau memulai sistem operasi yang jauh lebih besar dan kompleks. Nah, peran biologis kita di alam semesta ini mungkin cuma sebatas itu. Jadi pemantik atau pemulai era kecerdasan non-biologis AI yang jauh lebih dahsyat dari kita. Jadi kita cuma alat starternya aja gitu. Abis itu peran kita selesai. Agak sedih juga ya dengernya. Kurang lebih begitu pandangan jangka panjang dia yang agak dingin tapi mungkin realistis. Dia bahkan prediksi lebih jauh. Nanti, total kecerdasan kolektif seluruh umat manusia, sekalipun populasi kita meledak jadi puluhan miliar, dan kita semua udah pasang Neuralink sampai IQ rata-rata jadi 1000, itu mungkin cuma akan menyumbang kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Atau bahkan mungkin cuma 1/1000,000 dari total kecerdasan yang ada di alam semesta setelah ledakan AI terjadi. Kita ini saat ini ada di detik-detik paling awal dari apa yang dia sebut sebagai intelligence Big Bang atau ledakan besar intelijensia. Wow. Oke. Ini gambaran masa depan yang luar biasa besar skalanya ya. Sekaligus agak bikin ngeri juga sih membayangkannya. Kalau gitu, coba kita tarik kesimpulan dari semua pemikiran Elon Musk yang udah kita bahas panjang lebar ini. Apa aja sih poin-poin penting atau benang merah yang bisa kita bawa pulang? Oke, kalau dirangkum ya, ada beberapa benang merah yang kuat banget sih dari pemikiran Musk ini. Pertama, soal fokus pada kegunaan. Apapun yang mau kamu kerjakan atau bangun, tanya dulu dalam hati. Ini beneran berguna nggak sih buat orang lain? Itu penting banget. Oke, kegunaan. Kedua, kekuatan berpikir dari prinsip pertama. Jangan cuma ikut-ikutan cara lama atau nurutin asumsi umum. Berani bongkar masalah sampai ke akarnya, baru bangun solusi dari situ. Ini kunci buat mecahin masalah yang kelihatannya buntu atau mustahil. Prinsip pertama. Ketiga, soal ketekunan yang super. Tadi kita dengar cerita SpaceX dan Tesla kan? Harus tahan banting, terus maju meskipun gagal berkali-kali, dan banyak banget yang meragukan atau nyinyir. Ketekunan. Keempat, berani punya ambisi besar. Berani mikir dalam skala peradaban, skala jangka panjang, nggak cuma mikirin keuntungan besok pagi. Mau itu soal AI, multiplanet, atau apapun. Ambisi besar. Kelima ada lagi? Kelima, dan ini mungkin yang paling fundamental dari semuanya, yaitu komitmen pada kebenaran, kejujuran intelektual. Terutama pas kita nanti berhadapan sama teknologi sekuat AI, kejujuran ini jadi fondasi yang paling penting buat keamanan dan kebaikan bersama. Bener banget. Kegunaan, prinsip pertama, ketekunan, ambisi besar, dan kebenaran. 5 poin kunci ya. Mungkin Anda yang lagi dengerin sekarang nggak lagi bikin roket ke Mars atau ngembangin AI super cerdas ya. Iya, kemungkinan besar nggak? Tapi prinsip-prinsip tadi jadi berguna. Bongkar masalah ke akarnya, tahan banting pas susah, berani mikir besar, dan jujur sama realitas. Itu kan sebenarnya bisa banget ya kita pakai di skala hidup kita masing-masing. Tentu, sangat bisa. Universal sebenarnya. Jadi pertanyaannya buat Anda, apa artinya semua ini buat Anda? Gimana Anda bisa terapin ini? Menariknya nih, Musk menutup wawancara itu dengan sebuah harapan. Dia bilang, dia berharap AI super cerdas nanti bisa bantu kita mecahin misteri-misteri terbesar alam semesta. Misteri kayak apa misalnya? Mungkin AI bisa bantu jawab pertanyaan soal paradoks Fermi tadi, ada nggak alien di luar sana? Atau soal asal-usul alam semesta kita ini gimana sebenarnya? Bahkan mungkin pertanyaan filosofis yang udah lama banget kita tanyain.
Kayak, apakah kita ini sebenarnya hidup dalam sebuah simulasi raksasa? Wah, pertanyaan-pertanyaan besar ya. Iya. Dan ini ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda yang dengerin untuk direnungkan. Kalau nanti beneran ada AI super cerdas yang bisa jawab hampir semua pertanyaan paling fundamental soal realitas kita, pertanyaan apa yang pertama kali pengen Anda ajukan ke AI itu? Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin ya. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang pemikiran Elon Musk. Semoga ada satu atau dua ide dari sini yang bisa berguna buat Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai ketemu di eksplorasi kita berikutnya.